saya Maria Katarina Kurniati Jemalu, NPM 22103223. Saya dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video saya kali ini untuk pemenuhan tugas psikologi belajar dan pembelajaran. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang penerapan teori dan strategi pembelajaran teori konstruktivisme dalam peran saya sebagai calon guru. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu tentang kajian teori dan rencana strategi saya sebagai calon guru. Sebagai calon guru, pemahaman saya tentang psikologi pembelajaran itu sangat penting dalam merancang proses belajar yang efektif. Salah satu teori utama yang saya ambil adalah teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme ini lebih menekankan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan juga interaksi sosial. Tokoh-tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky sangat berpengaruh terhadap pengembangan teori konstruktivisme ini. Rancangan strategi saya sebagai calon seorang guru adalah di mana saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang dimana di sini kita bukan hanya mentransferkan pengetahuan saja, tetapi kita sebagai guru membimbing siswa agar mereka itu lebih aktif dalam mencari, dalam memahami, dan dalam menerapkan informasi. Di sini juga saya ingin menciptakan suasana kelas yang inklusif, terbuka, dan menghargai perbedaan dari setiap proses belajar peserta didik. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas topik yang pertama. Sekarang kita langsung saja ke topik yang kedua, yaitu tentang contoh konkret dari pelaksanaan pembelajaran. Contohnya itu saya mengambil saja pelajaran IPA. Ketika saya menjadi seorang guru, saya akan mengajar pelajaran IPA, khususnya itu di materi ekosistem. Nah, sebagai seorang guru, tidak mungkin saya langsung saja menjelaskan tentang definisi atau teori dan juga jenis-jenis dari ekosistem. Akan tetapi di sini saya akan membentuk peserta didik ke dalam sebuah kelompok, dan di sini saya akan meminta siswa untuk melakukan observasi terkait lingkungan sekitar dan juga mendokumentasikan hasil observasi mereka, yaitu tentang jenis-jenis tumbuhan dan juga hewan. Nah, setelah mereka melakukan observasi, mereka akan mendiskusikan hasil observasi mereka itu ke dalam kelompok. Setelah melakukan observasi, di sini saya akan meminta peserta didik untuk membuat peta konsep ekosistem. Di sini peran saya adalah sebagai fasilitator, di mana saya akan memberikan pertanyaan pemandu dan juga membimbing siswa agar mereka bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusi mereka. Dengan cara ini teman-teman, siswa dapat belajar melalui pengalaman nyata, membangun pengetahuan dari bawah ke atas dan mengaitkannya dengan teori yang dipelajari. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas dua topik di awal. Sekarang kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu tentang kaitan teori konstruktivisme dengan karakteristik peserta didik. Teman-teman, tentu kita ketahui bahwa setiap karakteristik peserta didik itu pasti berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pendiam, pemalu, visual, dan juga kinestetik. Nah, melalui teori konstruktivisme, dia itu sangat relevan karena dia itu mengakomodasi keberagaman tersebut. Misalnya tadi teman-teman, contohnya itu tadi siswa yang pendiam. Siswa yang pendiam itu masih tetap bisa berkontribusi melalui refleksi tertulis atau juga melalui diskusi kelompok kecil. Dengan pendekatan konstruktivisme ini, saya sebagai calon guru dapat lebih memahami dan menghargai gaya belajar unik dari setiap siswa. Sehingga teman-teman, pembelajaran itu lebih personal dan juga lebih bermakna. Baik teman-teman, sebagai calon seorang guru, saya percaya bahwa teori psikologi pembelajaran, khususnya pada teori yang kita bahas yaitu teori konstruktivisme, bukan hanya pada konsep di buku, tetapi pedoman praktis dalam membentuk proses belajar yang aktif, kolaboratif, dan juga menyenangkan.
Dengan karakteristik yang tepat dan empati terhadap karakteristik siswa, saya percaya bahwa kita sebagai calon guru dapat menciptakan pembelajaran yang dapat memperdayakan dan membekas bagi siswa. Oke, baik teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya terkait bagaimana teori konstruktivisme itu dapat diterapkan dalam peran saya sebagai calon seorang guru. Mulai dari rencana strategis, contoh di kelas, dan juga bagaimana teori konstruktivisme ini dapat menyesuaikan dengan karakteristik dari setiap siswa yang berbeda-beda. Teman-teman, saya percaya bahwa pembelajaran yang baik itu bukan hanya sekedar siswa yang hanya diam dan juga mendengar, tetapi bagaimana kita itu bisa menciptakan siswa yang aktif, kolaboratif, dan menghargai perbedaan. Tetapi bagaimana cara kita itu sebagai seorang guru untuk melatih mereka itu untuk aktif, berpikir, dan juga merasa dihargai. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran baru tentang peran guru yang sebenarnya, yang bukan hanya sekedar mengajar. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menyimak video singkat dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan dari teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.